Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taskia Maulidina dengan NIM 18130811019 program studi S1 Kimia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang tes awal praktikum biokimia glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Langsung saja pada soal pertama. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dan dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Glikolisis adalah pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Pada sel ragi hasil akhir proses glikolisis adalah etanol dan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Selanjutnya, soal nomor 2. Glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jawabannya, pertama, metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Selanjutnya, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme asam lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Selanjutnya, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Selanjutnya, soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah pada manusia dan hewan. Hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jawabannya, pada proses glikolisis, glukosa difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalisa oleh enzim heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldose menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldose memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triiosafosfatisomerase. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bisfosfat gliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrase dengan menggunakan fosfat
anorganik, dan NAD+. Selanjutnya, produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bisfosfoglycerat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfoglycerat. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat oleh fosfoglycerat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2 fosfoglycerat membentuk fosfoenolpyruvar (PEP). Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2 fosfoglycerat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam piruvat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat. Akumulasi asam piruvat dan NADH yang akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam piruvat menjadi asam laktat. Selanjutnya nomor 4, tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jawabannya, jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi adalah 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 2 NADH diubah dalam bentuk ATP menghasilkan 6 ATP, sehingga didapatkan total ATP keseluruhan adalah 8 ATP. Selanjutnya soal nomor 5. Pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan Otto-Luyden, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jawabannya, cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupris menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Sedangkan cara Otto-Luyden yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dalam bentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang sama dengan 625 nanometer. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan cara penghitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jawabannya, kadar etanol bisa didapat dengan rumus Hb-AU per AS min AU dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 kali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per desiliter, di mana 0,5 ini merupakan tetapan. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 m Krebs-Ringer fosfat buffer pH min 7,2 min 7,4. Jawabannya, KRP buffer dapat dibuat dengan pertama NaCl 1,5 molar, 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Kemudian
fosfat buffer pH 7,4. Pertama, 0,1 molar NaH2PO4 2H2O 15,6 gram dalam 1 liter. Kemudian yang kedua, 0,1 molar Na2HPO4 2H2O 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 ml of A to 81 ml of B. Diukur pH-nya sampai pH to 7,4. Selanjutnya KCl 0,15 molar dan terakhir 5,6 gram KCl dalam 500 ml air Aquades. Selanjutnya pembahasan soal nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Jawabannya, Erlenmeyer digunakan untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa dan sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan komposisi media. Selanjutnya pembahasan soal nomor 9. Dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawabannya, proses pendiaman ini bertujuan untuk memaksimalkan proses glikolisis yang terjadi dalam sel ragi. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 10. Dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jawabannya, pembilasan crucible yang kemudian hasil bilasan tersebut diencerkan hingga 25 ml bertujuan agar tidak terdapat sisa dari larutan kromat pada crucible yang mana dapat mencegah terjadinya ketidaktepatan pada hasil pengukuran absorbansi. Selanjutnya soal nomor 11. Mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, pada glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat. Hal ini dikarenakan pada proses glikolisis di dalam sel darah merah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses anaerob sehingga dihasilkannya asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang akan dihasilkan yaitu asam pirufat. Selanjutnya pembahasan soal nomor 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawabannya, parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk atau etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Selanjutnya pembahasan soal nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jawabannya, penambahan fluorida bekerja dengan ion. Cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks magnesium fluorida. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat.
Selanjutnya, pembahasan nomor 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah. Jawabannya, dalam glikolisis sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang diisikan campuran dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung di dalam campuran tersebut. Selanjutnya, pada glikolisis sel darah merah, sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 digunakan sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penanas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Folin-Wu. Yang sebelumnya, filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah, dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-atungstat 10% dan H2SO4 2/3 normal secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan difiltrat, dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Folin-Wu. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawabannya, pada glikolisis dalam sel ragi, yaitu produk yang dihasilkan adalah etanol dan CO2. Pada proses ini, enzim yang berperan yaitu enzim piruvat dekarboksilase yang berfungsi mendekarbolasi asam piruvat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehida
dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol dan etil alkohol. Sedangkan pada glikolisis dalam sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Baik, sekian dari pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.